Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anggira Ramadhani. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi pendidikan bisnis angkatan 2025 dengan NIM 2500995. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang saya buat, yaitu dengan mengangkat judul Analisis Yuridis Transparansi Informasi Emiten berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dalam perspektif etika bisnis, dengan mengangkat studi kasus PT Garuda Indonesia Tbk. Penelitian ini membahas bagaimana prinsip keterbukaan informasi diterapkan oleh emiten di pasar modal Indonesia serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dari aspek hukum dan etika bisnis. Seperti yang kita ketahui, prinsip keterbukaan informasi terhadap emiten diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal yang mewajibkan emiten ini menyampaikan informasi material secara akurat, lengkap, dan tepat waktu kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan yang berpotensi menimbulkan asimetri informasi dan merugikan investor tentunya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum transparansi informasi emiten berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Pada praktiknya, Bapak Ibu, saya melakukan penelitian ini melakukan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung juga studi kasus serta beberapa referensi dari jurnal yang telah saya kaji. Salah satu hal yang melatar belakangi saya mengusung judul atau tema ini sebagai tugas untuk membuat artikel, yaitu urgensi penerapan prinsip keterbukaan ini semakin terlihat ketika terjadi pelanggaran dalam penyajian informasi keuangan emiten. Salah satu kasus yang mendapat perhatian luas di Indonesia adalah kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun buku 2018 yang sempat menjadi kontroversial. Kondisi tersebut memicu penolakan dari berbagai komisaris, pemeriksaan oleh regulator, hingga berujung pada kewajiban penyajian kembali atau restatement laporan keuangan. Kasus ini menjadi contoh nyata, Bapak Ibu, bahwasannya bagaimana penyimpangan dalam laporan informasi dapat menimbulkan konsekuensi hukum, merugikan investor, serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap perubahan pasar modal secara keseluruhan. Susunlah beberapa rumusan masalah yang akan mungkin menjadi stimulus terjadinya sebuah pembahasan dalam artikel ini. Dari artikel yang saya buat, terdapat 5 rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai transparansi informasi emiten berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, bagaimana implementasi prinsip keterbukaan informasi disclosure principle oleh emiten dalam praktik pasar modal di Indonesia, bagaimana transparansi informasi emiten ditinjau dari perspektif etika bisnis, khususnya dalam prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Yang keempat, apa saja kendala yuridis dan etis yang dihadapi dalam penerapan transparansi informasi emiten di pasar modal, dan yang terakhir adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi informasi emiten agar selaras dengan ketentuan hukum dan prinsip etika bisnis. Berdasar studi kasus yang saya angkat, kronologi singkat dari kasus tersebut adalah ketika perusahaan mencatat pendapatan sekitar 239 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Mahata Aeroteknologi. Pendapatan ini diakui dalam laporan keuangan tahun 2018 meskipun pembayaran belum diterima. Akibat pengakuan tersebut, perusahaan berhasil membukukan laba sekitar 809 ribu dolar Amerika Serikat. Namun, apabila pendapatan tersebut tidak diakui, perusahaan sebenarnya masih mengalami kerugian sekitar 244 juta dolar Amerika Serikat. Temuan ini memicu penolakan dari 2 komisaris independen yang menilai laporan keuangan tersebut tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Setelah diakui oleh pemeriksaan sanksi kepada pihak terkait, kasus ini menunjukkan bagaimana penyimpangan dalam penyajian informasi dapat menciptakan asimetri informasi, merugikan investor, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap pasar modal. Padahal seperti yang kita ketahui bahwasannya PT Garuda Indonesia ini merupakan PT yang cukup besar dan terkenal.
dengan ketidakjujuran atau tidak adanya transparansi emiten yang baik. Maka dari itu terjadilah kasus seperti ini sehingga banyak dampak yang dihasilkan. Dari proses analisis studi kasus berikut, saya mencantumkan pembahasan-pembahasan berupa beberapa poin yang menekankan bahwasannya kewajiban emiten untuk menyampaikan sebuah informasi secara transparansi adalah sebuah kewajiban utama yang harus dilakukan dan tidak boleh lepas dari pengawasan. Beberapa poinnya di antara lain adalah mengenai praktik pelaporan oleh emiten, karena dalam praktiknya transparansi informasi diwujudkan melalui berbagai bentuk pelaporan yang dilakukan emiten kepada publik. Saat ini, pelaporan dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi antara perusahaan, Bursa Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Sistem ini dirancang agar investor dapat memperoleh informasi secara cepat dan mudah. Namun demikian, meskipun secara formal banyak perusahaan yang telah memenuhi kewajiban tersebut atau kewajiban pelaporan, kualitas informasi yang disampaikan masih beragam. Jadi tetap harus konsisten kita uraikan dengan baik. Beberapa perusahaan hanya memenuhi kewajiban minimum tanpa memberikan penjelasan yang cukup mengenai kondisi bisnis dan risiko yang dihadapi. Hal ini sangat harus diperhatikan oleh para investor. Poin pembahasan selanjutnya adalah mengenai analisis perspektif etika bisnis. Bagaimana transparansi sebagai bentuk kejujuran. Dari perspektif etika bisnis, pastinya transparansi merupakan wujud nyata dari prinsip kejujuran itu sendiri. Perusahaan yang jujur akan menyampaikan kondisi perusahaan sebagaimana adanya, baik ketika memperoleh keuntungan maupun ketika mengalami kerugian. Dalam kasus Garuda Indonesia, muncul pertanyaan etis mengenai apakah informasi yang disampaikan benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya atau tidak. Kejujuran itu sangat penting karena investor menyerahkan dananya berdasarkan kepercayaan terhadap informasi yang diberikan oleh perusahaan. Begitupun mengenai perbandingan kepatuhan hukum dan kepatuhan etika. Dalam banyak kasus, kepatuhan hukum tidak selalu sama dengan kepatuhan etika. Suatu tindakan mungkin tidak secara eksplisit melanggar hukum, tetapi tetap dapat dianggap tidak etis. Sebaliknya, ketika etika menuntut standar perilaku yang lebih tinggi dibandingkan hukum, dalam konteks pasar modal, perusahaan tidak cukup hanya memenuhi kewajiban administratif pelaporan, tetapi juga harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar-benar memberikan gambaran yang jujur dan tidak menyesatkan bagi para investor atau masyarakat umum. Kasus pelanggaran atau ketidaktransparansian emiten terhadap investor memiliki dampak yang cukup besar dalam berbagai aspek. Dampak utama dari pelanggaran keterbukaan informasi ini adalah menurunnya kepercayaan investor. Investor sangat bergantung pada informasi yang dipublikasikan perusahaan, karena ini berpengaruh dalam mengambil keputusan investasi. Ketika informasi tersebut ternyata tidak akurat atau menyesatkan, investor berpotensi mengalami kerugian finansial. Selain itu, pelanggaran keterbukaan juga dapat memengaruhi stabilitas pasar modal secara keseluruhan. Kepercayaan merupakan suatu aset utama pasar modal. Ketika kepercayaan menurun, investor menjadi lebih berhati-hati bahkan menarik dananya dari pasar, sehingga dapat mengurangi likuiditas pasar. Sama halnya ketika kasus PT Garuda Indonesia ini terjadi, pada datanya banyak sekali investor PT Garuda Indonesia yang menarik dananya kembali. Selain itu, sebuah urgensi juga banyak melibatkan peran gitu, termasuk peran pengawasan dari OJK dan BEI sendiri. Dalam menjaga transparansi pasar modal, OJK dan Bursa Efek Indonesia memiliki peran yang sangat penting. OJK bertindak sebagai regulator yang bertugas membuat peraturan, melakukan pengawasan, serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia pun berperan dalam memastikan bahwasannya emiten tercatat memenuhi kewajiban keterbukaan informasi. Seperti halnya dalam kasus PT Garuda Indonesia, kedua lembaga ini melakukan pemeriksaan mendalam terhadap laporan keuangan perusahaan dan akhirnya menjatuhkan sanksi administratif. Kasus tersebut menunjukkan bahwa keberadaan lembaga pengawas itu sangat penting untuk menjaga integritas pasar modal. Demikian pemaparan artikel ilmiah yang telah saya ciptakan. Semoga Bapak dan Ibu dapat mengerti mengenai pemaparan yang saya berikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.